Siap, Mas Lucky. Alhamdulillah. On ya, Mas. Kita cerita-cerita, sharing-sharing sama Mbak Jessi tentang pengalaman beliau setelah COVID melanda keluarganya. Bentar, kita tunggu 5 menit, 1 menit lah. Kapan aku diundang? Siap, Mas. Segera, Mas, jadwalkan. Kalau kita pasti bisa terus. Mas Lucky kan orang sibuk nih. Yuk kita coba undang Mbak Jessi ya. Sebentar ya. Mbak Jessi. Mas Willy. Gimana, Mas, invite-nya, Mas? Oh, Mbak Jessi harus join nih sebentar. Sorry. Mbak Wiwin, thank you Mbak joinnya. Oke, nih Mbak Jessi udah join, kita invite beliau. Ini kan pasti. Halo Mbak Jessi. Halo, pakai filter ya? Assalamualaikum. Oh iya dong, aku lebih glowing. Gak dandan sebentar. Ini aja deh. Tetap Gimana kelihatan kabarnya, Mas? fresh kok, Mbak. Hai Mbak Jessi, gimana kabar? Baik, baik, Di alhamdulillah. Surabaya ya Bling-bling ya? Mbak ya? Hmm. Biar netizen terhibur. Iya, iyalah. Halo, Gimana kabarnya? Baik ya. yang baru-baru gabung, kita say hi dulu ya Mbak ya. Semenit ke depan lah, Hai. sambil nunggu yang ngumpulnya netizen. Mbak Iya, Jessi iya, di iya, siap. Surabaya ya Mbak ya? Iya, di Surabaya sekarang, Mas. Mungkin 2-3 bulan ini kayaknya ya. Mama ini apa namanya? Masih recovery Oh, sampai kan. 2-3 bulan ke depan ini Ya, rencana. insya Allah. Rencananya. Tapi ya Nggih, misalkan nggih. udah cepet Tapi progresnya artinya ya nggak full bisa. di sana lah ya, ada pulang-pulangnya lah ya pasti ya Ya, nanti. insya Allah gitu. Masih bolak-balik. Siap. Mbak Jessi, Sudah 7 juta iya, penonton. nggak apa-apa ini nanti kita rekam. Jadi kalau yang nggak sempet lihat live kita siang ini bisa lihat di YouTube kita kan nanti Bisa Mbak. ya. Ya, Oh iya, iya. Siap, 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 siap. semoga bermanfaat nih Mbak ya sharing-sharing kita siang ini. Ya, iya, iya. Iya, Ini harus diganti mana ya? gimana? Filternya. Filternya mau diganti lagi. Enggak, wes ini aja bling-bling. Tetep ya. Ya ampun. Mbak Jessi sebelumnya ini gimana? Kondisinya sekarang sehat 100% Ya, atau sehat. Alhamdulillah. Sehat Mbak walafiat kalau Jessi, saya. Mama gimana Mbak? Ya, Mama juga Mm. sehat. Alhamdulillah. 1 bulan loh Mas ini apa? Artinya sudah negatif gitu ya Mbak ya? Sudah Sudah negatif. Udah swab 2 negatif, kali dan mm, negatif. sudah negatif, tinggal mungkin pemulihannya ya Mbak ya Ya, kalau Mama ya. ya recovery-nya ya. Siap, Biasanya siap, yang siap. itu yang pemulihannya yang agak lama Mas. Soalnya kan lemas, terus harus apa? Terapi-terapi juga, fisioterapi, terus Iya, mengembalikan staminanya lagi kayak gitu. iya, 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 iya. Biar netizen nggak bingung nih Mbak, karena kemarin dari setelah saya share tentang judulnya Heeh. apa how to deal with COVID virus, beberapa tanya ke saya, loh kok nggak sama dokter gitu ngobrolnya? Kita sih ngobrolnya nggak yang ke Santuy ya. medisnya ya Mbak ya, santuy Ya, ya. Nanti sharing-sharing aja lah ini ya, iya benar. safety-nya. Jadi Ya, berbagi pengalaman sama tak sebutnya Mbak Jessi sama Ibu ini
COVID survivor, wah, COVID ranger, ya Iya. kan? Jadi mungkin ada Siap, hal-hal siap. yang Mbak Seri, Mbak Jessie dan Ibu bisa share ke teman-teman yang belum atau jangan sampai terkena gitu ya Mbak ya, atau juga berbagi sama teman-teman lainnya yang ingin tahu gimana sih COVID itu gitu. Hai Lita, ini sudah semakin Mbak Lita, bertambah viewer kita. lama ya nggak ketemu reunian. Iya, di kantor dulu. Iya, ada Mbak Agustin juga nih Mbak Mbak. Gustin, ini juga ajangnya Mbak Jessie say hai-hai sama teman-temannya Iya, nih, ya. udah kangen, kangen banget Mm-mm. sama teman-teman. Ya Iya, ampun, satu bulan dibantu nggak ketemu sama satu teman-teman. bulan ya Mbak ya. Mm-mm. Iya, Mbak Jessie ngobrol-ngobrol ringan, ringan ya Mbak Mbak ya. Fahri. Eh, heeh. Gimana? Awalnya boleh cerita siapa siapa aja sih ini sekeluarga yang terkena COVID Mbak? Apa? Terpapar ya. Jadi Terpapar. bulan lalu itu eh tepatnya tanggal 29 tuh mamaku Mm-mm. ini ya, apa namanya? Masuk ke rumah sakit di salah satu rumah sakit Mm-mm. di Banyuwangi gitu. Jadi, Mm-mm. hai Mbak Fahri, Mm-mm. ada Fahri. Jadi tapi sebelumnya itu mama udah ada gejala. Mm-mm. Tapi kita nggak Mama sadar itu kalau itu keluhannya ternyata awalnya COVID. apa Mbak? Sakit apa awalnya? Heeh. Semangat. Ya, makasih Mbak. Awalnya itu kayak mah gitu, Mas. Jadi dipikir mah Mm-mm. karena memang ternyata COVID ini tidak ada yang spesifik. Gejalanya itu Mm. luas spektrumnya Mm-mm. gitu. Jadi Mm-mm. misalkan kalau flu kayak gini-gini terus misalkan sakit apa jantung, nyeri ini, itu Mm-mm. enggak gitu. Kalau COVID ini Mm. spektrumnya lebih luas gitu. Jadi Mm-mm. dia bisa menimbulkan gejala apapun tergantung Gejala ya, apapun. tergantung kondisi pasiennya gitu. Mm-mm. Tapi Tergantung Mama kondisi yang sendiri suspek. sebelum COVID ini ya, emang sering mah gitu atau gimana Mbak mungkin? Iya, mama memang Mm. punya penyakit mah. Sakitnya sih cuman Hmm. mah aja itu karena telat makan gitu kan. Mm-mm. Tapi Mm-mm. yang lain itu mama itu nggak pernah sakit, bahkan flu pun Ya, jarang gitu loh sehat Mas. ya, Jadi Bel. Beliau apa usia kita berapa Mbak? Sorry Mbak. 63, enam mama enam tiga tiga ya. tahun ya. Hai Mbak Mm. Agustin, miss you. Banyak yang miss Ya. sama Mbak Jessie. Iya, ini ada tanteku juga nih, adiknya Iya. mama, yang Hmm. support kita. Jadi kayak mah gitu Terus, Mas. Nah, oke. Mm. mama tuh bilang, aku ini sakit kayak gini tuh capek karena kan memang Ya, kita ya. habis ini ya, habis road Holiday. trip ya. Hmm. Jadi apa namanya, habis dari Ijen, mama itu terus dari Mm. Solo, Ngikutin dari aku. Bromo, Romo. Surabaya. Hmm. Jadi bener-bener ini apa kecapean Lagi kayaknya, capek. ya. Dan Mm-mm. itulah Mas, Mm-mm. maksudku gini, mungkin waktu itu kita ini ya apa namanya karena tidak ada edukasi COVID dan Ya, ya, merasa ya. udah baik-baik aja gitu loh. COVID ini udah nggak apa namanya nggak berbahaya, udah hilang Mm-mm. kayak gitu. Karena Kayak memang jauh gitulah ya iya kayaknya tuh awalnya. kayaknya ya aduh nggak ini deh nggak Nggak mungkin ada kayak lah gitu. di circle Karena kita. memang menurutku ini Mas ada namanya make up Ya. kurva, make up. Jadi dibuat Apa itu seperti Mbak? kayak pencitraan juga seolah-olah Mm. seolah-olah udah nggak ada COVID kayak gitu. Jadi sebagian masyarakat juga menganggap ini udah berlalu gitu loh. Pandemi ini udah berlalu kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan awalnya juga Mbak Jessie dan keluarga nggak pernah nyangka kalau bakal terkena COVID. Bakal terpapar tuh kita nggak pernah Terpapar. menyangka. Ya dipikir ya udah ini apa namanya udah nggak ada Itu lagi pun tapi yang kok terjadi di banyak orang termasuk saya ya dan kok teman-teman yang mendengarkan mungkin ya. Jadi memang nah makanya kayaknya ini memang di TV aja kayaknya. iya makanya pas Mas Rido bilang Mbak ayo apa ini kita Sharing. join ya maksudnya ya nggak apa-apa aku juga sharing mungkin pengalamanku supaya tidak terulang lagi kepada teman-teman yang Ya, lain ya, gitu loh ya, Mas kita ya, ya. saling apa mengingatkan gitu. Terus lanjut Mbak tadi ceritanya setelah Mama lemah terus ke rumah sakit Iya, dites enggak. lah itu. Jadi mama itu mah sekitar 2 mingguan. Mama Oke, itu oke. sakit mah itu sekitar 2 minggu, terus kecapean kayak gitu-gitu. Nah, terus pas waktu hari Sabtu itu udah mulai ada kayak seseknya gitu, Mas. Aku tuh hari Kamis tuh nyambang mama, hari Rabu makan bareng gitu loh. Nah, setelah makan itu aku greges, Mas. Jadi aku panas tinggi sekitar 38 derajat gitu. Terus apa namanya agak sumer
agak ini Hmm, greget kayak gitu. Mbak Tapi dua Jessi. hari aku, ya Hmm. 2 hari aku minum Panadol kayak obat-obat Ya, generik ya, itu ya, ya, ya. hilang gitu. Nah, terus pas mama hari Sabtu itu sesek kan, dikasih oksigen sama ada dokter Ini belum hidungnya yang tahu kalau sama. COVID? Belum, Sudah? belum, belum tahu kalau Belum COVID. juga? Oke, Nah, oke. belum tahu. Terus Sabtu itu Mama masuk ke Rumah Sakit Fatimah. Jadi Ya, setelah difoto toraks ternyata berkabut ininya apa namanya paru-parunya dalamnya lah Mama itu ya. berkabut. Nah, setelah itu saturasinya kan udah 86. Ini penting, Mas. Oh, Jadi oke. harus punya pulse oximeter untuk mengukur Oke, saturasi oke. oksigen. Jadi COVID ini ternyata dia bisa masuk ke pembuluh darah, terus bisa ke Hmm. paru-paru seperti itu. Oke, 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 oke. Jadi Ya, yang menyebabkan disitulah lemes, terus Mama apa ter apa vonis terpapar ya, COVID gitu ya, Mbak ya. ya. Setelah tes swab keesokan harinya itu Mama Swabnya. ini confirm. Jadi kalau pasien Oke, yang sudah positif COVID namanya confirm gitu. confirm. Oke, Ya, terkonfirm sebelumnya COVID. suspek namanya. Jadi kayak Oke. saya ini masih. Nah, Di terus hari Banyuwangi Senin ya, Mbak ya di waktu itu ya. Banyuwangi di Rumah Sakit Fatimah. RSUD. Terus hari Senin, Fatimah. ya Rumah Sakit Fatimah. Hari Senin saya iseng-iseng kok anu ya harus tes swab ini ya. Soalnya kan Mama udah ini udah COVID, saya juga kan ada Circle anak-anak terdekat gitu. lah Karena saya ya. waktu itu hari Senin tuh udah sehat nggak sakit Oke, lagi oke. gitu. Tapi ternyata hasilnya juga saya positif, terus suaminya Mama juga positif. Anaknya Mama yang serumah negatif. Anak-anak saya sama Mas Yaya juga negatif. Oh, jadi sampean Mbak Jessi sama Mama aja ya Sama Mama yang sama Bapak, sama Bapak. Oh iya Bapak. Ya, positif. Terus Mbak Jessi kalau apa kalau mengingat-ingat gitulah ya, seingatnya atau menganalisa kira-kira terpaparnya pas di mana titiknya gitu, Nah, tahu nggak jadi gimana tuh? Mama itu orang yang paling disiplin menurut saya. Mama itu pakai masker keluar, cuci tangan, malah sering ngomong ke aku, kamu itu kok ini sih kumpul-kumpul terus sama teman-temanmu nggak pakai Sembrono gitu ya, masker. Mama Kayak ya, dia, Mama yang marahin. strict Mama itu. Lah ternyata usut punya usut. Jadi sebelumnya itu hari Kamis tuh Mama tes serologi sama Bapak sama anaknya Mama itu si Roni. Ternyata Bapak itu ini apa namanya ada reaktif. Hasilnya itu Oke, IgG-nya oke. itu reaktif ya. Mungkin sementara Mama non reaktif gitu waktu itu. Mungkin Oh, terpaparnya dari ya, ya, suaminya. ya. Ya, jadi gini Karena Mas. virus ya, jadi nggak Iya, bisa juga kita kambing hitamnya benar. ini dari ini gitu ya. Enggak, lagian gini Mas, misalkan kita di luar strict ya, udah pakai masker segala macam, tapi kan kita tidak tahu pasangan kita atau anak-anak kita Iya terpapar benar, dari mana gitu Mas. Sedangkan di rumah kita merasa aman. Oh nggak usah pakai benar, masker deh di rumah orang sama anak-anak sama suami. Ternyata itu salah. Maksudnya benar. ternyata bisa gitu menularkan yang namanya klaster keluarga itu memang ada gitu. Keluarga, Jadi benar-benar. suaminya bisa menularkan istri atau sebaliknya atau bahkan anak-anak juga bisa menularkan atau pembantu yang pulang pergi itu juga bisa menularkan gitu Mas. Nah, gitu ya. Jadi jangan merasa paling aman kalau udah di Di rumah rumah pun ya, Mbak. betul. Iya, 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 Solusinya iya. adalah kita selalu menggunakan masker. Meskipun di rumah kita pakai masker, terus rajin berkumur, pakai betadine obat kumur itu, sama dibersihkan hidungnya kayak gitu. Jadi tiap habis Oke, oke. keluar harus mandi. Di luar juga harus mematuhi protokol kesehatan yang 3M itu. Udah di Masker, level mencuci itu tangan, dan sekarangnya Mbak menjaga Jessi. jarak. Gimana? Udah di level itu kayak dokter biasa kayak gini. Iya, jadi tuh kayak memang ada hikmahnya ya Mas ya semua Iya, ini gitu iya. ya. Akhirnya kita juga lebih hati-hati, lebih bisa Benar, menjaga Mbak, benar, Mbak. keluarga kayak gitu. Benar. Jadi memang Mbak 3M boleh itu nggak harus diterapkan deh Mas. 3M ya memang ya pagernya Iya. minimal itu preventifnya. Ya minimal itu Terus boleh nggak adalah diceritakan Mbak pengalaman Mbak Jessi lah ya. Apa yang dirasakan hari pertama? Itu Mbak Jessi karantina, kalau Mbak Jessi ini OTG ya? Tahu ya gimana Mbak? OTG. Iya OTG. OTG ya? Jadi kan saya waktu itu udah sehat ya. Jadi saya sakitnya itu setelah sambang mama itu 2 hari saya yang greges yang tadi saya cerita itu. Nah itu aku sehat sampai hari Senin tuh saya masih sehat. Terus dikasih obat sama dokter yang nanganin mama itu, saya minta resep, dikasih antibiotik. Kenapa kok antibiotik? Karena virus ini ternyata dia bisa kayak
apa namanya, berjoin sama bakteri penyebab pneumonia gitu. Jadi dia punya inang lagi. Nah, inangnya itu yang diberantas, yang dikasih antibiotik. Sedangkan bakterinya itu nggak bisa, Nggak sedangkan bisa. virusnya itu nggak ada obatnya gitu. Kalau yang Oke, oke. apa namanya, Oh, yang COVID ini gitu. self healing. Jadi self limiting, Hmm. dia bisa karena kita sendiri punya antibody gitu. Yang Oh, diberantas self adalah, healing ya. iya, dia self Hmm. limiting. Yang diberantas adalah si bakterinya ini gitu. Saya dikasih antibakteri, terus obat batuk segala macam. Nah itu udah mulai agak batuk-batuk gitu. Mungkin ini ya apa namanya, Ada respon perlawan. tubuh saya terhadap Hmm. gitu. Jadi setelah dikasih obat baru saya ada batuk, batuk kecil kayak gitu. Nah terus hari Mbak, ke-14 saya isolasi mandiri. Akhirnya 14 hari swab bener-bener 14 mandiri, Mbak hari, Jessi bener-bener ya. mandiri. Jadi saya tuh di kamar Itulah, ya, saya nggak kebayang tuh Mbak Jessi yang punya anak, biasa kemana-mana gitu iya, ya, harus sendiri. harus Ya sendiri. operasannya itu, Mbak. Iya, iya, tapi demi ya, demi kita Iya, tidak benar. menyebarkan kepada orang Benar. lain juga, Benar, ya kan, benar, demi benar. memutus rantai itu harus, Benar. pengorbanan itu harus ada Mm. gitu ya. Jadi Benar, saya tuh benar. di kamar, saya Mm. apa alat makan, terus kamar mandi juga Sendiri. terpisah ya dari anak-anak. Jadi Mm. supaya tidak menularkan kepada orang lain tuh yang terpenting adalah kita harus membatasi kontak itu. Alat makan juga kan bisa kan untuk apa menyebarkan. Jadi Mm. disendirikan gitu. Alat makan, handuk, kamar mandi segala macam itu sendiri. Rempong lah sudah ya pokoknya Iya. ya. Tapi alhamdulillah Kalau setelah mama, Mbak, swab mama yang dua yang kali yang negatif, dua anak-anak kali juga ya. masih tetap negatif. Gimana Mas? Hmm. Anak-anak Enggak, kalau kalau mama yang memang agak oh harus penanganan ya, Mbak ya. ya, kalau Gimana? mama ini kan mungkin sudah agak telat ya Mas ya. Waktu saya Mm-mm. sadar ternyata itu mama apa terpapar COVID itu udah agak Covid. telat. Jadi udah ke paru-paru, paru-parunya juga apa sempat kolaps. Mama sempat diintubasi, pakai ventilator juga. Waktu itu jadi dapat 2 minggu di Fatima. Mm-mm. Sempat enak karena ada jadi mama dapat terapi Actemra namanya. Kita dapat Mm-mm. eh, rekomendasi dari salah satu dokter di Jakarta. Sebenarnya bukan untuk antivirusnya ya, tapi untuk Mm-mm. menekan inflamasi di paru-paru. Jadi karena paru-parunya itu banyak cairannya, banyak sikretnya itu, jadi dikasih antiinflamasi itu gitu ceritanya Mas. Nah itu mama sempat Mm-mm. membaik mungkin 2 3 hari 4 hari lah sampai karena mungkin gini ya Mas ya fasilitas yang masih apa namanya masih terbatas terus juga Mm-mm. di seluruh dunia ini virus COVID ini belum ada obatnya jadi semua masih Ya, try and error gitu. ya, 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 Eh, ya. jadi terus tenaga kesehatannya juga terbatas seperti itu. Mm-mm. Nah makanya Jadi, penanganannya masih Ming, belum bisa oke, maksimal gitu. itu terus yang membuat Mbak Jessi dan keluarga memutuskan untuk move ke Surabaya, Surabaya ya. penanganan lebih Sebenarnya di lanjutnya. Surabaya Mas itu sudah tidak ada tempat gitu untuk Oh, pasien oke. dari luar tuh udah nggak ada tempat. Full banget rumah sakit semua Mm-mm. full. Jadi ini memang dikatakan gelombang kedua ini peaknya itu lagi naik gitu loh. Ya, ya. Mm-mm. Eh, di bahkan di Banyuwangi juga udah full banget rumah sakit. Nah di Surabaya itu kita kesulitan mencari rumah sakit, tapi Mm-mm. alhamdulillah dibantu oleh beberapa orang ya. Jadi mama bisa Mm-mm. masuk ke Surabaya di Dokter Sutomo tepat waktu setelah intubasi itu mama dalam keadaan tidak sadar itu udah dilarikan ke Sutomo gitu mas. Tapi aduh Tadi Mbak Jessi rasanya horor. cerita tentang, iya. Tadi Mbak Jessi cerita tentang apa sesak nafas gitu ya. Tapi sebelumnya gejala-gejala itu juga sudah ada di Mama sebelum terpapar COVID. Enggak sih, Enggak cuman ya? mama itu sering kayak nafas panjang kayak gitu terus batuk gitu emang Bukan sering emang asma ya, pernah. bukan bawaan Bukan asma, bukan asma, ya? bukan asma. Tapi Oke, oke. pas COVID ini ada juga namanya happy hipoksia. Ketika apa tidak apa-apa gitu, nggak ada Hmm, tanda-tanda hmm. sesek, tiba-tiba langsung saturasinya Nah, turun itu ada mas yang itu kayak gitu. sih yang banyak, saya juga salah mengerti tentang apa COVID ini. Saya pikir kalau yang berpotensi punya bawaan asma itu akan lebih berbahaya. Oke, itu deal. Cuman kalau yang nggak Nggak asma pun asma, ternyata bisa asma ya, bisa sesak iya nafas mas. ya, Mbak ya. Iya, tiba-tiba itu bisa karena kan dia menyerang ke paru-paru kan. Terus kayak mamaku Mm-mm. juga, padahal nggak ada komorbid itu penyakit bawaan. Tuh mamaku nggak ada gitu ya. Gula itu selalu cek
gula darah itu normal gitu. Tapi mungkin dari efeknya apa namanya COVID ini, jadi kayak muncul gitu apa namanya hipertensi, terus Hipertensi. ya Oh, hipertensi juga ada, hipertensi tekanan darah tinggi, terus habis itu gula, diabetes juga ini mama mulai muncul gitu loh. Ternyata mungkin efeknya dari si COVID itu gitu. Dia kan katanya sih punya short metabolism sendiri ya di tubuh kita gitu. per Jadi sempat sekarang yang sudah dinyatakan negatif, Mama itu berapa lama, Mbak? Berarti berapa bulan? setelah jadi gini, di Rumah Sakit Fatimah, mama itu di swab udah negatif, Mas. Gitu. Oh, gitu. Ketika dilarikan ke Surabaya, jadi di Surabaya itu juga ada screening ya, di ICU itu tidak langsung serta-merta setelah hasilnya negatif dia dimasukkan ke Ya, ya, ya. yang ruang non covid gitu, enggak. Jadi di sini itu juga nggak mau kecolongan, di swab lagi. Ternyata Boleh tahu, hasilnya Mbak, di mama masih Surabayanya di positif. mana, Mbak Jessi kemarin Di mana? ditanganinya? Di Di Surabayanya Dokter di mana kemarin? Sutomo, di Dokter Sutomo Sutomo. ya. Oke, Iya. oke. Ternyata setelah di swab itu mama hasilnya masih positif gitu. Jadi mungkin Oh, mama reinfeksi bisa ya, di ya, ya, ya. perjalanan atau waktu apa namanya waktu di Rumah Sakit Fatimah itu dia bisa apa masih reinfeksi sama pasien yang lain atau suster-susternya yang berhasmat itu mungkin ya Mas ya gitu. Ya, Jadi masih rentan lah ya ininya. ya jadi ternyata juga COVID ini tidak serta-merta menimbulkan antibodi. Aku udah pernah kena terus nggak kena lagi itu enggak Mas. Jadi masih bisa kena. Oke. Justru Jadi dari efeknya itu tadi, Justru dari itu efeknya tadi, Mbak. lebih parah sih. Efeknya lebih Dari parah karena Oke. paru-paru yang tadinya sudah luka ada Mm-mm. lagi dia reinfeksi lagi Oh kan iya ya. logikanya kayak gitu jadi dia Iya tambah yang benar-benar. tambah Iya benar. tambah parah lah gitu. Jadi mama itu udah pernah kolaps paru-parunya yang sebelah kiri terus sepsis itu apa infeksi ke seluruh tubuh. Jadi ternyata yang diserang itu tidak hanya paru-paru Mas, Iya. jantung, pembuluh darah, otak bahkan bisa diserang terus hidung, indera pernafasan, mata kayak gitu. Luar biasa wes efeknya itu Mas, aduh pokoknya Horor, horor pokoknya ya. horor dan ngeri. Pokoknya aduh wes Mbak, mending mencegah titik. deh daripada ini. Oke, ini pengalaman Mama berarti berapa bulan, Mbak? Dari Surabaya ke 1 bulan. berarti 1 bulan 1 bulan ya? pas Oke. ya. Mama Oke. sempat dimasukkan ke RIK 1 namanya. Jadi RIK 1 tuh untuk pasien yang kritis. Kan sempat gagal nafas juga dikasih Gagal apa nafas. namanya Ya Allah. ventilator. Terus mama sempat Hmm. ditidurkan namanya disedasi itu 1 minggu ditidurkan itu. Jadi Bener-bener iya. tidur ya. Tapi saya ini salutnya ya dokter-dokter meskipun tidak ada apa belum ditemukan obat spesifik tapi mereka terus mencari gitu loh Mas. Jadi ada yang namanya kultur dahak sama kultur darah itu selalu dites kalau di Surabaya itu. Di labkan itu jadi untuk memetakan ini bakteri apa gitu. Setelah tahu bakteri jenis spesifiknya dihajar pakai antibiotik yang spesifik untuk bakteri tersebut. Kalau virusnya tetap tidak ada obatnya. Jadi tetap mengandalkan Ya, 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 imun ya. tubuh mama gitu. Tapi kan ketika ada bakteri-bakteri lain yang masuk kan imun tubuh otomatis kan ini apa namanya turun gitu loh. Benar, benar. Jadi apa namanya? Jadi yang dimatikan sama dokter-dokternya itu yang bakteri-bakteri lain itu dulu gitu, Mas. Oke, oke. Cepet lah penanganannya itu terus di tracheostomi juga mama apa dilobangin di tenggorokannya itu untuk jalur nafas sama Cepet mengeluarkan banget darah. ya berarti ya. Dalam Iya. 1 bulan itu udah bertubi-tubi gitu ya. Bertubi-tubi Mas dan itu penyakitnya langsung kayak ada diabetes, ada ini ada. Iya, iya, Jadi iya, kayak iya, iya. iya aduh. Oke, teman-teman yang lagi menyimak, boleh juga kalau mau tanya-tanya langsung aja diketik di sini ya Mbak Jessi ya. Siapa tahu Iya kita baca dan bener, kita iya. bisa ini. Mbak Bisa Jessi, sharing juga. COVID ini kan katanya belum ada obatnya ya. Iya, Maksudnya ini masih dicoba terus kan ya. Ada yang bisa bilang aku pernah dengar bisa dari jamu tradisional, bisa impor Oh Cina, iya. probiotik. Kalau Mbak Jessi sendiri deh pengalaman apa Mbak yang boleh dikonsumsi untuk pengobatan? Ini perspektif pengalaman ya. Orang awam ya. Ya, 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 yang Ya, pernah tapi saya gitu. juga Boleh konsultasi di-share, sama Mbak. dokter-dokter juga Mm-mm. ternyata memang belum ada obatnya. Jadi yang utama adalah menguatkan imun. Oke. Kurkuma, terus prebiotik, Mm-mm, obat-obatan mm-mm. yang dikonsumsi. Saya juga mengkonsumsi ada SOP, terus ada apa?
apa ya itu propolis sama madu, terus ada jinten hitam kayak gitu tuh Imun sebenarnya ya. fungsinya adalah untuk menguatkan imun gitu. Benar, 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 benar. Jadi Ya, itu tadi kalau ngelihat, sebenarnya virus ini COVID itu kayak flu Mas. Jadi ya, ketika orangnya fit, flu kan cuma lewat aja gitu loh, cuman benar, benar. greges kayak gitu. Oh. Tapi Tadi kalau kan pas saya ngelihat apa ngedengar cerita Mbak Jessi kan triggernya memang karena Mbak Jessi kecapean kesana kesini mama lah ya mama ya, akhirnya drop gitu kan ya drop, bisa iya, jadi itu triggernya kan ya jadi betul kalau betul. imun kita selalu stabil insya Allah preventifnya udah Iya, terjaga ya Mbak ya. iya. Oke, Jadi oke, ya yang oke. bisa kita lakukan hanya meningkatkan imun, istirahat yang cukup itu perlu loh. Karena ada Istirahat, teman oke. saya juga yang apa hobi olahraga segala macam mungkin Heeh. karena terforsir ya istirahatnya kurang itu juga akhirnya terpapar gitu loh Mas. Oke, oke, oke. Iya, jadi ya kita yang tahu apa namanya di kesehatan diri kita juga kemampuannya batas limit kita sampai mana harus nggak boleh dipaksakan gitu. Jadi ketika waktunya Boleh. tidur 8 jam ya harus tidur 8 jam. Oke. Makan itu nggak ya diet mungkin boleh tapi harus cukup gizi untuk mencukupi imun tubuh kita gitu. Benar-benar memanusiakan manusia ya harusnya. Iya Mas. Jadi memang kita itu kadang melampaui batas Iya iya benar kemampuan. Benar ya. benar. Mbak Jessi, Itu adik saya kan saya sempat Joy ngikutin. Jenny. Ini Bu Dokter Jenny ya. Iya, kita Mbak bertiga Jessi, ini ya, sama-sama berjuang ya Mas waktu itu saling menguatkan gitu ya. Covid Peran Ranger. keluarga emang Mm, 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 mm. iya peran Mbak Jess, keluarga emang aku penting. mau nanya nih Mbak Jess. Aku kan pernah sempat ngikutin perkembangannya apa Mbak Jessi sama Ibu apa dia dari medsos lah ya. Mbak Jessi sempat cari donor plasma darah gitu ya Iya, Mbak Jessi ya. betul. Iya. Ah, ini kan nggak banyak masyarakat yang tahu. Bisa di-share nggak Mbak Jessi? Gimana sih plasma darah ini apa gitu? Efektif nggak? Terus gimana cara ngedapetinnya gitu Mbak Jessi? Iya. Plasma convalescence namanya. Jadi Oke. gini, setelah Mm-mm. setelah seseorang itu terpapar dari virus, kita Mm-mm. ada mekanisme untuk membentuk antibodi Mas. Di plasma darah Mm-mm. kita itu pasti ada antibodinya. Nah, Mm-mm. antibodinya itu yang digunakan namanya plasma convalescence untuk menolong atau membantu teman-teman yang sudah terpapar dan kondisinya lemah gitu. Jadi untuk menambah antibodi dari si pasien itu gitu sih kalau menurut saya ya. Tapi nggak tahu kalau Mm-mm. salah. Coba Iya, dijelaskan iya, dokter ini Jenny. uh, ini lebih faknya orang medis sih sebenarnya, cuman nggak apa-apa. Ya, Pengetahuan Mbak Jessi jadi sebagai ya sepengetahuan saya sih untuk jadi meningkatkan ya lagi-lagi imun mm-mm. tubuh itu Mas yang Mm-mm. ditingkatkan gitu. Karena memang Jadi kita gampangannya Mbak Jessi ini cari donor dari orang yang yang sudah telah pernah terpapar dan terbentuk oke. antibodi gitu Mas. Oh, oke. Jadi untuk tapi nggak Oke. sempet sih nggak sampai donor plasma karena mama udah negatif waktu itu gitu. Jadi Oh, tidak jadi yang waktu Mbak Jessi bingung cari itu nggak sampai nggak sampai ini. Oh, nggak sampai. oke, Jadi mama oke, udah oke. negatif Mm-mm. apa namanya? Jadi nggak diperlukan donor itu sih. Cuman yang Hmm. sempat kita ini terapi Actemra, jadi obat yang untuk Apa menekan itu, Mbak? inflamasi itu tadi, yang menekan apa namanya banyaknya cairan yang ada di paru-paru. Terus kita konsultasi ke dokter yang Banyuwangi, oke katanya. Ya udah terus akhirnya cari di Surabaya sama di Malang dapat. Terus faktor terpenting apa Mbak yang membuat Mbak Jessi dan Ibu kembali sembuh itu apa? Boleh Iya. cerita nggak? Jadi ketika mama saya divonis ya, maksudnya apa namanya Terpapar. dengan memakai ventilator itu kemungkinan hidup cuma 30% ya Mas ya. Oh iya Bahkan Mbak. di iya Mas, bahkan di Banyuwangi itu pasien yang terintubasi itu dilaporkan belum ada yang berhasil untuk melewati masa itu gitu Mas. Jadi memang apa ya kita ini yang makdek gitu ya, ya Allah Ya, ya. akhirnya kita 20 ya. pasrah. Ya kita pasrah sama Allah, berdoa untuk mama yang terbaik gitu kan. Terus ya apa minta doa teman-teman semuanya, keluarga. Terus tapi kita juga tetap memantau perkembangan mama ya. Kan bukannya tidak mungkin kalau harapan itu masih ada gitu loh Mas. Kita doa terus kita juga konsultasi sama dokter, cari berita sana sini gitu. Ya akhirnya mungkin mama juga semangat meskipun kita tidak
tidak apa namanya tidak pernah ketemu ya Mas ya, karena mama kan diisolasi selama 20 hari kan. Jadi keluarga tidak bisa menjenguk Mas. Tapi kita harus yakin gitu. Doa-doa kita itu sampai kepada mama. Pokoknya Allahu Akbar deh, saya baru ini merasakan kebesaran Allah gitu. Ya Betul, ini gitu betul. loh Mas. Jadi sesuatu yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak kun fayakun, insya Allah Ya, terjadi. ya, finalnya memang Allah sih. Cuma nggak kebayang waktu itu gimana beratnya Mbak Jessi ya. Mbak Jessi pengen nolongin, tapi Mbak Jessi Nggak sendiri bisa. terpapar gitu ya. Ya, meskipun saya tidak terpapar pun Juga keluarga nggak bisa. tidak Ya, bisa ya, ya, masuk ke ya, ya. dalam ruang isolasi karena terlalu berbahaya, Mas. Sebenarnya bukan karena kita tidak mau, tapi memang tidak diizinkan. Iya, Emang benar, benar. peraturan dari itu. Jadi kayak orang tua ini kan yang sakit nelongso gitu loh, Mas. Kok aku ini sakit? Apa? Jadi kayak ada mama itu kadang-kadang beranggapan itu aku ini udah nggak diharap kayak gitu masih. Tapi kan kita bisa video Ya, call waktu itu psikis ya Mbak ya, menguatkan nyerang lagi. psikisnya yang bahaya ya, Betul. psikisnya ya. Ketika orang itu udah drop Mas, nah itu kan imunnya juga ikut turun Ya, segala ya, macam ya, gitu. ya, ya, ya. Jadi harus Mbak keluarga ini Jessi, memang support system yang paling utama gitu. Jadi seperti harus benar, menguatkan. benar. Terus ini pertanyaan yang menggelitik sih Mbak. Mahal ya Mbak ya, obat-obatnya dan lain sebagainya, Ya, penyembuhannya. kalau untuk perawatan di rumah sakit itu semua gratis karena dari program Oke. kementerian. Semua dari awal sampai ke Dokter Sutomo ini mama free, nggak ada bayar gitu. Mungkin yang apa namanya yang kalau misalkan kita mau ada obat dari luar kayak gitu kayak plasma konvalesen itu kalau nggak salah harganya sekitar kisaran 2,5 juta lah per ini ya. Terus kalau Actemra itu sekitar 15 juta per vial. Apa itu Mbak? Untuk Nah, apa itu? Actemra itu yang saya tadi bilang untuk menekan inflamasi karena sudah terlalu banyak apa namanya cairan, tapi kembali lagi disesuaikan dengan kondisi pasien gitu Mas. Jadi pasien A belum Case tentu per sama, case jadi ya. harus selalu mengkonsultasikan kepada dokter Benar, gitu. benar, benar. Keluarga ini harus proaktif ke dokter. Jadi kalau misalkan cuma diem-diem aja segala macam ya ya udah gitu. Tapi kalau misalkan kita tanya terus, tanya sana sini terus ngasihin ngasih masukan ke dokter, mungkin dokter juga nanti bisa sharing ke kita gitu. Mbak Jessi, aku kurang paham Mbak kalau bahasa medisnya. Cuman kenapa Mama butuh obat yang 15 juta tadi itu? Gejalanya apa? Karena waktu itu kan paru-parunya mama tuh udah kolaps Mas. Jadi karena tertutup Oh, cairannya itu kan dari bakteri, metabolisme bakteri yang aktivitas bakteri gitu, atau bahkan mama juga mungkin ya itu juga respon tubuhnya mama untuk menghilangkan bakteri itu kan harus memproduksi mukus kan, harus memproduksi lendir. Nah itu karena bakterinya terlalu banyak, makanya mungkin produksi butuh itu. lendirnya banyak, akhirnya paru-parunya juga nggak bisa mengembang karena tertutup oleh cairan itu. Bahaya ya. Ya, namanya itu kan 15 juta itu inflamasi. satu apa Mbak? Satu vial. Satu. Jadi mama butuhnya Oh, 2 vial waktu itu. oke, silahkan mengalihkan teman-teman. Jadi butuh dua untuk itu ya. Ya, bahkan ada juga pasien di Jakarta itu namanya ada obat apa ya namanya Gamaras. Gamaras itu sampai 150 sampai 300 juta, Mas. Per Waduh. vial itu 5 juta, tapi kan dia butuhnya 30 vial gitu loh. Jadi 150 juta. Tapi kemarin saya tanya ke dokter yang di Sutomo ini, Mama butuh nggak Gamaras gitu. Ternyata mungkin yang dokter-dokter ya kan yang tahu kondisinya ya Mas, nggak butuh Bu gitu. Maksudnya Apa tuh Mbak? Kalau Gamaras sedikit sama tahu untuk apa Mbak? Oh ya sama kayak juga gitu-gitu sama gitu. ya. Oke. Tidak ada obat spesifik untuk membunuh Ya, ya, virusnya. ya, Jadi ya, ya. yang yang apa namanya obat-obatan ini untuk menekan inflamasi, untuk membunuh apa kayak antibiotik dia membunuh Ya, ya. bakterinya kayak gitu Mas. Maaf kalau saya salah, Aduh. tapi Iya benar-benar Mbak. pengetahuan salah saya kayak gitu. Oke, mahal ya Mbak ya berarti. Ya, Terlepas dari memang itu ya, dibutuhkan, artinya untuk kita yang belum gitu ya, ya. daripada Daripada mengeluarkan uang sebegitu banyak, mending betul, mencegah ya Mas ya. betul, 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 Jangan betul, lupa betul. pakai masker di mana-mana, kemana-mana. Nah, Terus ada juga yang terus itu Mbak, Mas sekarang mm, VDJ. apa tuh Mbak? Jadi V-nya itu ventilasi, usahakan di ruang Mm, terbuka, D-nya itu mm, durasi. Jadi durasi ketemu kita sama seseorang itu jangan terlalu lama. Jadi kalau ada oke, urusan ya setelah itu udah selesai pulang gitu. Dan jarak.
jarak itu nggak lebih dari 2 meter kalau bisa. Jadi kan VDJ. di droplet ya, VDJ. Jadi di droplet itu biasanya ada virus-virusnya itu, jadi nggak sempat muncrat-muncrat mungkin gitu ya Mas. Benar, benar, Nah, benar. orang kalau kita ada jarak 2 meter dari orang lain gitu Mas. Mbak Jessi, perbedaan yang dirasakan apa sebelum dan setelah terpapar COVID secara fisik dan spiritual? Iya, kalau secara fisik, kalau untuk saya nggak ada ini ya, karena nggak ada gejala, mungkin tidak ada perubahan yang berarti gitu ya buat saya. Lebih aware aja mungkin ya. Ya, Ini. jadi kayak apa namanya, waspada, terus lebih disiplin kayak gitu. Ke anak-anak juga saya menerapkan gitu. Terus pola hidupnya lebih sehat mungkin Mas. Jadi kayak vitamin, terus berjemur. Saya dietnya juga nggak kayak kemarin itu, jadi masih tetap makan yang bergizi kayak gitu. Terus kalau di religi ya jelas Mas, mungkin saya lebih dekat sama Lebih Allah deket dulu. ya. Ngajinya Lagi mungkin 1 disayang. bulan. Iya, 1 bulan sekali, sekarang tiap hari Mas harus ngaji gitu ya. Amin, semoga istiqomah dan Ya, ini amin. Kalau ke mama, mempengaruhi lingkungan. iya Mas, amin. Kalau ke mama secara fisik memang sangat ini ya, berubah drastis ya. Fisik mama udah kayak, maksudnya udah nggak sekuat dulu, cepet capek, terus badan-badannya juga beda sama yang dulu itu udah apa, ada Iya, saya penurunan lihat drastis ya. kurus, lebih kurus Ya, lah ya. ya karena kan 1 bulan memang nggak makan normal gitu loh Mas. Jadi ya mungkin ya jelas ininya apa, Menurun ya. lebih turun kayak gitu. Terus apa, lebih cepet sesek ya, apa sih, capek gitu, lebih cepet capek mama. Seseknya udah enggak sih, cuman lebih cepet capek aja mungkin. Terus masih pakai Terus, oksigen kadang-kadang. ya, Mbak Jessi, saya sempat dengar aja orang-orang ngomong tentang COVID ini, cuman menurut Mbak Jessi bener apa enggak, atau Mbak Jessi tahu apa enggak tentang hal ini? Katanya apa ya, penyakitnya itu nggak bisa sembuh total gitu setelah Iya. COVID, atau seperti apa Mbak? Gimana Ya, sih Mbak? untuk kasus-kasus yang berat, yang seperti mama ini, menurutku tidak bisa sembuh total karena kan paru-parunya sudah kayak mengalami perlukaan ya Mas ya. Jadi kayak apa, suplai oksigennya yang nggak full 100% kayak gitu. Ya mungkin bisa, tapi butuh waktu gitu, take time untuk kembali ke semula. Gitu. Ini Jadi ya Mbak memang. Jessi 2-3 bulan ke depan ini treatment untuk mama apa nih Mbak? Tadi sempat bilang masih di Surabaya gitu, Ya, masih di gimana? Surabaya. Kalau ini mama kan karena mama masih lemes, nggak bisa jalan ya, itu mama harus di fisioterapi gitu. Terus yang kemarin kan di tracheostomy kan, jadi dilubangin di tenggorokannya untuk memasukkan selang ke paru-paru, untuk mengeluarkan apa namanya, dahak, terus untuk bernafas juga lewat apa, tracheostominya itu. Nah, waktu itu mama nggak bisa ngomong gitu. Jadi apa namanya? Tapi ini udah normal kok. Maksudnya suaranya udah keluar lagi, udah, karena mama tuh semangatnya tinggi, Mas. Mama tuh apa ya? Pokoknya semangat banget untuk sembuh itu. Lihat Iya, lihat gitu. personality beliau kan memang hebring Iya, gitu. iya bener. Jadi itu Iya. mungkin yang juga mempercepat, dokter-dokter sampai heran gitu loh. Maksudnya ibu ini cepet banget gitu setelah post COVID udah negatif ya, terus mama keluar di ICU biasa, terus perkembangannya tuh cepet banget gitu. Awalnya itu apa, leukosit ya, leukosit yang untuk Apa itu? darah putihnya itu tinggi banget, akhirnya Oh, separuhnya oke. gitu. Terus pembekuan darahnya juga udah agak normal kayak gitu. Jadi cepet banget gitu mama ini. Ini Iya, juga iya. makanya kepingin bisa jalan. Aku ini tiap hari deh panggilin fisioterapi katanya gitu. Jadi kayak keinginannya itu emang tinggi gitu Mas. Oke. Hikmah apa Mbak yang didapat setelah kejadian ini gitulah, mengalami keluarga Mbak Jessi gitu, pasti ada hikmah ya Mbak ya? Iya, Gimana betul Mbak? Mas. Banyak hikmahnya ya. Maksudnya kita tidak boleh mengeluh, diambil Oke. hikmahnya yang baik-baik. Pasti ada rencana Allah yang lebih Iya, benar, bagus gitu benar. Mas di keluarga Benar, saya gitu. benar. Jadi kita mungkin diingetin sama Allah untuk lebih dekat ya Iya, iya, pada iya, iya. Allah gitu. Terus tidak Keluarga juga lebih ini ya Mbak ya, sering bareng ya terus ya. lebih dekat gitu. Terus tidak boleh menyepelekan sesuatu. Jadi boleh kita waspada terhadap virus ini, terhadap kondisi ini, tapi ya nggak boleh panik gitu loh Mas. Jadi kita tetap Nggak harus boleh panik. waspada ya. Life must go on gitu, tapi tetap harus waspada.
Semua apa namanya protokol kesehatan kita laksanakan, terus harus disiplin seperti keluar dari rumah, pulang harus mandi dulu, baju direndam. Karena virus ini nih katanya sih cuman bisanya diberantasnya itu pakai deterjen gitu, Mas. Jadi memang harus Oh iya, ya cuci tangan, sering-sering baju cuci apa itu ya. tangan, mandi kayak gitu. Oke Mbak, terakhir Mbak, sebagai influencer ya Mbak ya, influencer di Banyuwangi kan Mbak Jessi. Iya, Mas. Pesan-pesan apa nih Mbak yang ingin disampaikan Mbak Jessi untuk kawan-kawan Teman-temannya. agar untuk ini COVID ini? Ini kan iya, saya sebelumnya mau mengucapkan juga selamat tahun baru ya, teman-teman. Oh iya, Udah tanggal 31 loh, Mas. ya Ya, itu Mbak. semoga tidak telat ya. Saya ini berpesan mending kita rayakan tahun baru ini di rumah dengan mendekatkan diri dengan Allah, ya kan? Terus dengan keluarga juga gitu. Dan yang pasti ini harus dipotong gitu loh. Jadi mata rantai Rantainya. COVID ini harus dipotong dari diri kita sendiri. Ya. Terus apa namanya kurangi pertemuan yang misalkan durasinya lama, nggak apa-apa ketemu, tapi yang tadi saya bilang durasinya disingkatkan aja, terus di tempat yang VDJ terbuka. gitu ya Mbak ya, Ya, saya VDJ, ingat terus tuh. ventilasi, durasi, sama jaraknya juga harus diperhatikan. Dan jangan lupa selalu gunakan masker dimanapun Anda berada gitu. Meskipun di dalam rumah, kalau misalkan kondisinya kira-kira apa tenggorokan mulai gatel atau mulai greges itu mending pakai masker aja deh di Masker, rumah. Iya, karena kita harus menjaga orang menyayangi. lain juga. Iya, betul. Dan menurut saya yang utama itu kita harus terbuka. Jadi keterbukaan Oke. itu kita bisa tahu gitu loh. Oh, kita dalam kondisi apa gitu. Jadi Ya, jangan ya, ada yang ya. ditutup-tutupin karena mungkin aja kita bisa menyebarkan kepada orang lain Iya, yang benar. efeknya luar biasa gitu loh, Mas. Jadi kalau misalkan kita terbuka kan tahu, oh, orang bisa ngasih advice, kamu pakai ini kayak gitu. Malah katanya yang berbahaya itu yang OTG kan ya Mbak OTG, ya, karena iya, dia karena berkeliaran. kadang-kadang suspek ada beberapa orang gitu ya, dia suspek, dia punya gejala tidak bisa mencium rasa, terus Ya. tapi dia tidak melakukan tes swab gitu. Mm, 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 Nah, mm, mm, mm. dianggapnya Cuek. itu biasa ya, aku cuman dulu flu kayak gini, kayak gitu. Nah, padahal kita yang saya juga gitu ya, peringatan buat saya juga gitu, self reminder buat saya itu meskipun hari gini gitu. Jadi gejala sekecil apapun seperti mama kan katanya mah gitu ya, itu ternyata bisa juga itu adalah gejala COVID karena COVID ini belum spesifik gejalanya. Jadi bisa apapun gitu, bisa katanya Iya, tipes, benar, benar, benar. migrain itu bisa aja dari ini terpaparnya COVID gitu, Mas. Pencernaan gitu-gitu ya Pencernaan, katanya. ya migrain juga iya karena memang Iya, kan COVID ini kan mengurangi asupan oksigen ke otak ya. Mungkin iya. akhirnya pusing Efeknya atau apa macam-macam. gitu. Efeknya macam-macam. Jadi jangan pernah remehkan. Iya. Misalkan ada suspek dia bergejala gitu, mending isolasi deh. Kalau misalkan dia nggak mau PCR, nggak mau tes atau takut atau gimana, langsung Takut isolasi. Ya, ya. isolasi 14 hari lebih bagus lah. Sayangi Mbak keluarga, Jessi, lindungi keluarganya. ya. Terakhir Mbak, kalau tadi Mbak Jessi bilang support sistemnya dari keluarga, dari kawan, dari dokter dan sebagainya, boleh Mbak Jessi kalau dikasih kesempatan berterima kasih, Mbak Jessi say thanks-nya pada siapa nih orang-orang yang berpengaruh untuk kesembuhan Mbak Jessi dan Mama nih? Ya, yang pasti pertama ke Allah, ke Gusti Allah ya yang Pasti. ngasih hidup, yang ngasih mama kesempatan Benar. gitu ya. Terus ke keluarga saya ada bapak, terus adik-adik saya, ada Roni, Jenny, Niko, suami saya, Mas Yaya, anak-anak Pak Yaya saya. sehat ya Mbak Jessi ya? Sehat Lupa saya banget. nanya. Udah 2 kali tes swab sehat, Ya, ya, negatif. ya, ya, ya. Terus Terus. teman-teman, terus ada Bu Dokter Zunita, Oh, oke. Dokter Iwapi yang juga selalu intens dan membantu kami gitu ya. Maksudnya membantu secara spiritual. Emang waktu itu Iya, iya, kita benar. mengadakan juga hataman anak-anak yatim kayak gitu, Mas. Jadi kita juga melakukan jalan itu ya, maksudnya bersedekah. Insya Usaha-usahanya. Allah ya,
maksudnya kita nggak tahu doa-doa mana yang Iya, dikabulkan kan Mas benar-benar, ya. Terus teman-teman benar-benar. saya ada Mbak Ita, ada teman-teman pengajian, ada Nanda, Mbak siapa Mbak ini Mbak Agustin, Nurul, banyak deh nggak bisa disebutkan satu persatu Ya, ya. siap, Mbak siap, siap. Indri yang sampai tadi malam itu juga masih tanya-tanya gitu. Mbak Reni, Mbak Intan, banyak banget teman-teman saya semua mendoakan Support ya. kebaikan Mama. Ya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, hanya Allah yang bisa membalas dengan kebaikan-kebaikan yang berkali-kali lipat. Amin, amin, amin. Teman-teman saya Harapan gitu. ke depan apa nih Mbak? Harapan ke depan buat Mbak Hmm, Desi yang di pasti tahun. harapannya saya tuh sangat berharap eh, COVID ini harus terbuka ya. Jadi kalau menurut saya pemerintah nggak tahu itu di levelnya daerah atau di level pusat tunjukkan grafik yang sebenarnya gitu. Jadi masyarakat tidak terlena gitu. Kan ada Hmm, yang maaf ya Mas ya, pencitraan ya. atau apa bahwa Benar, daerahnya benar. bebas dari COVID. Akhirnya masyarakat seperti saya juga terlena. Oh pariwisata sudah dibuka, terus nggak perlu Iya, iya, hati-hati iya. kayak gitu. Nah menurut saya peran pemerintah ini sangat penting untuk mengedukasi warganya supaya lebih hati-hati. Nggak apa kita kita membuka pariwisata segala macam, tapi harus diketatin. Protokol kesehatan harus diketatin. Grafik-grafik yang apa yang ada di Banyuwangi Yang atau di real. daerah lain, realnya itu harus diflorkan kepada masyarakat. Diinformasikan. Iya, diinformasikan bahwa keadaan rumah sakit yang penuh, tenaga kesehatan yang terbatas, itu memang harus selalu diinformasikan kepada masyarakat gitu. Jadi kan orang awam ini, oh iya ya, aware dulu, oh, harus hati-hati nih aku kayak gini 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 gitu. Sebenarnya Mbak itu sih Desi, Mas. sorry, ada lagi satu pertanyaan. Adiknya Mbak Jessi dokter ya Mbak Jessi ya, Ya, adik Mbak saya dokter Jenny gigi. ya. Ya. Cuman Mbak Jessi sempet tuh, saya dengar curhatan, even adiknya dokter juga cari cari obat susah gitu ya Mbak Jessi ya. Iya Kalau bener nggak Mas. salah. Cari obat susah, cari rumah sakit susah. Oh iya Juga saya juga susah ya. berterima kasih sama mungkin nonton ya Pak Emil Dardak juga ini ya turut Ya, membantu kami gitu untuk membantu ya. mendapatkan rumah sakit ya untuk Mama. Ada Mbak siapa Mbak Rahmi, Mas Romi, Nawal, juga teman-teman saya yang di Surabaya. Ada dokter Hendra, dokter-dokter yang di Surabaya, dokter Wike, itu sangat membantu sekali gitu. Meskipun apa hanya kita sharing gitu kan, jadi oh ya Ya, tahu mungkin ada plan A, plan B, plan C gitu yang terpikirkan oleh kami gitu Mas. Dokter-dokter betul, betul. RSCM, teman-teman adik saya itu juga karena linknya kan juga apa ini ya Mas, dokter mungkin tidak bisa membantu tapi link dari adik saya Ya, itu juga membuka informasi ya update. informasinya itu akhirnya ada sedikit harapan lah gitu untuk Mama. Nah, itu. Jadi saran saran untuk keluarga keluarga yang ada salah satu anggota keluarga terpapar COVID apa nih Mbak? Misal adik saya atau ibu saya terpapar COVID, saya nih harus harus gimana nih Ya, yang menurut pasti Mbak jangan Jess? panik dulu, Mas. Jangan Oke. panik dulu, terus langsung di rumah itu harus di mapping gimana caranya pasien yang namanya kan anu ya, apa namanya? Confirm ya. Pasien confirm ini tidak menulari anggota keluarga yang lain. Tidak harus ke rumah Oke. sakit, Mas. Jadi gejala-gejala ringan yang seperti saya alami atau ada yang apa yang panas tinggi atau yang masih bisa ditangani di rumah itu lebih baik di rumah aja. Tapi isolasinya Isolasi harus itu tadi ya. ya isolasi mandirinya harus ini apa namanya harus ketat harus disiplin Ya, gitu ya, ya, ya. jadi tidak sampai menulari anggota keluarga yang lain gitu. Nah anggota keluarga yang terpapar lebih baik juga isolasi tidak keluar rumah segala macam karena meskipun hasil negatif kadang-kadang dia juga masih membawa bibit virus di tubuhnya gitu jadi bisa menulari orang lain juga meskipun dia tidak terdeteksi positif setelah tes PCR atau tes antigen itu tapi tetap dia bisa punya Ya, punya potensi. kesempatan untuk menularin orang lain gitu. Jadi lebih baik di rumah aja selama 14 hari sambil recovery gitu. Tetap asupan suplemen, terus kebersihan rumah tetap harus dijaga semuanya. Kalau Udah ada sudah ada gejala yang agak berat baru jalan, dilarikan ke rumah sakit yang terdekat rumah dulu. sakit. Berharap rumah sakit bisa membantu ya Mas ya kan ada Sambil oksigen. update terus ya Mbak ya, Ya, dan keluarga yang harus sehat, proaktif, tanya ke proaktif ya. dokter, ya tanya ke dokter Perkembangannya. gitu.
Ini Ibu lagi apa nih Mbak kalau sekarang nih di rumah ya? Iya, Mama, Nggak apa-apa. eh Mah, mau nggak? Mau, mau menyapa di jilbab. Mama ini habis fisioterapi tadi, Ah, lagi istirahat. Mungkin bentar iya, ya ya. nanti di ini. Nggak apa-apa. Bentar. Oh, bisa bisa ini. Habis ini bisa live juga, Mama. Bisa. Iya. Mama Alhamdulillah. udah aku kabarin sih tadi pagi, terus seneng Oh, gitu. siap. Iya, mau gitu. Hmm, Say hi aja. Iya. Lagi terapi apa Mbak? Beliau? Tadi itu fisioterapi, jadi mengembalikan otot-otot tubuh mama yang lemas gitu di Hmm. apa namanya di apa di kayak dipijit-pijit gitu mas, terus digerak-gerakin kayak gitu. Mama termasuk kuat sih, maksudnya udah bisa duduk sendiri. Memang jalan belum bisa ya, cuman udah relatif kuat. Makannya juga udah oke. Tadi kan 3 orang, Mbak Jessi, Mama, sama Bapak ya Mbak ya. Bapak Kalau ya. Bapak gimana Mbak? Kalau Ini bapak itu sebenarnya OTG juga? OTG, ya sebenarnya OTG, cuman karena agak lemes ya, jadi kita putuskan Hmm. untuk memasukkan bapak ke Nah, rumah sakit juga, ya di Fatima dan waktu itu. usia juga ya, mungkin ya lebih Ya aman di rumah usianya. sakit ya. Terus tidak lama kemudian adik saya yang Roni itu seminggu kemudian itu juga positif mas. Padahal dia negatif Oh, awalnya. Jadi memang makanya saya tadi bilang kalau kita terpapar karena kan durasinya bertemunya kan lama itu bisa aja iya, nanti ke kita juga iya, gitu loh iya, mas. iya. Iya mah. Oh udah. Ya ini nih mama mau ngomong. Ya, Halo, Assalamualaikum, Mama Encum. Sehat ya, Bu? sehat. Iya, Alhamdulillah. Senang sekali bisa lihat Ibu lagi. Ya, Nggih. Gimana, Bu? Mau nyapa apa ini, Bu? Ada harapan mungkin atau gimana? Nggih. mudah-mudahan keluarga Banyuwangi tidak terkena COVID seperti saya. Cukup saya Amin, amin. Nggih, semua sehat selalu. amin. Kalau sekarang yang dirasakan apa, Bu? Non sewu. Sekarang pemulihan. Jadi saya Hmm, pakai kursi roda sementara. Selanjutnya kalau saya sudah kuat sekitar di target 1 minggu. 1 minggu hmm. itu sudah jalan seperti biasa. Tapi secara apa nafas apa itu nggak ada keluhan ya Bu ya? Apa pusing apa mboten nggih? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Pola makan, mulai pertama Mhm. dirawat di rumah sakit 1 bulan itu cuman lemes aja karena tidur terlentang selama satu Ya. bulan. Sekarang manggil fisioterapi di Surabaya, alhamdulillah sudah cocok, sudah diterapkan apa sama beliau untuk Melatih melatih mama. otot-otot yang kurang sehat yang kemarin lemes. Tapi tetap cantik kok Bu. Iya dong. Kalau Nggak terlihat setelah ini ngalamin COVID. Nggih, istirahat Mbak Bu Sumana. Doa kita semua semoga tetap semangat dan sehat terus. Amin. Terima kasih. Mbak Jessi, sudah terima kasih atas sharingnya. Ya mas, sama-sama. Salam buat keluarga semua. Ya, Teman-teman yang nyimak dari awal juga terima kasih. ya. Semoga kita semua sehat ya Mbak Jessi ya. Ya, Semoga bermanfaat bermanfaat. buat teman-teman, sharingnya Oke, tidak bermaksud oke. apa-apa, tidak bermaksud menggurui, Ya, tapi benar, benar. hanya sharing pengalaman aja. Semoga tidak Hanya terulang kangen-kangenan kepada juga kamu. sama kawan-kawan semua. Oke, thank you Mbak Jessi waktunya. Terima Ya, kasih terima semua kasih. yang Ya, sudah nyimak. Assalamualaikum, sama-sama. dadah. Waalaikumsalam.